yang Pak banggakan, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru, di sini ada Ustadz Ibrahim, Pak Hadi, Bu Gita, Ibu Hana, Pak Alvin, Ibu Astri, yang Pak lihat nih. Bu Rizky juga hadir. Dan juga anak-anak yang Pak banggakan, semoga kita semua selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu guru dan juga anak-anak, terima kasih yang sudah bisa hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Assalamualaikum. Pun kita hadir dalam kegiatan virtual Zoom meeting. Waalaikumsalam. Hari ini insya Allah kegiatan kita adalah akan ada sedikit kajian dari Ustadz Ibrahim, yaitu mengenai ibadah Idul Adha yang insya Allah tahun ini adalah 1442 Hijriah. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim mengenai apa saja persiapan yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Meskipun di tengah pandemi ini, semoga kita sebagai orang Muslim bisa ikut senang dan bangga dan juga tetap istiqomah untuk bisa bergembira menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, untuk membuka dan memulai acara hari ini, yang pertama adalah pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Umar kelas 6. Yang lain suaranya di-mute. Silahkan Umar, speakernya dinyalakan. Kepada Ananda Umar kelas 6 dipersilahkan. Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda Umar. Semoga kita yang mendengarkan dan juga yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum dimulai, seperti yang sudah diinfokan kepada wali kelas kalian, saat mendengarkan kajian dari Ustadz Ibrahim, silakan disiapkan alat tulisnya, buku tulis dan pensil ataupun penghapus. Mungkin yang SMP sudah boleh menggunakan pulpen, boleh silakan. Silakan dicatat ya, dicatat apa saja yang kalian dengar, apa saja yang kalian tangkap. Tidak perlu memotong pembicaraan Ustadz Ibrahim, biarkan Ustadz Ibrahim selalu dan terus berbicara. Jadi tidak perlu kalian menyetop ataupun apa Pak, nggak perlu ya. Jadi catat saja apa yang kalian dengar ya, apa yang bisa kalian tulis seperti itu. Kemudian setelah itu jangan lupa nanti setelah ditulis dibacakan, divideokan sebagai bukti bahwa kalian mendengarkan dengan baik seperti itu dan dikumpulkan ke Google Classroom. Karena kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah punya Google Classroom semua ya. Jadi bisa dikumpulkan di situ. Siap ya? Sudah siap semuanya? Sudah siap? Duduk yang manis. Pak, divideokan atau direkam, Pak? Divideokan. Nanti nanyanya nanti ya, setelah Ustadz Ibrahim. Oke? Ya, duduk yang manis, cari posisi yang nyaman dan enak. Selamat mendengarkan. Jika ingin ke toilet, langsung saja ke toilet ya, jangan ditahan. Baik, Pak Pur serahkan kepada Ustadz Ibrahim. Kepada Ustadz Ibrahim dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih jazakallah khairan Pak Pur Haji.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah di hari Jumat yang Masya Allah kita berada di Sayyidul Ayyam, dan ini juga kita juga sedang berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Dan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita itu sangat disunnahkan untuk banyak melakukan amal-amal soleh. Dan kita juga disunnahkan untuk bertakbir kepada Allah sebagaimana takbir yang biasa kita lantunkan ketika malam takbiran. Itu sebenarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu udah disunnahkan untuk bertakbir. Tapi jangan di masjid. Jangan di masjid, karena banyak dari masyarakat kita masih ada yang hanya tahunya kalau Idul Adha itu takbirnya hanya 4 hari. Di tanggal 10-nya, tanggal 11 dan sampai tanggal 13. Tapi sebenarnya sunnahnya itu dari tanggal 1. Baik, alhamdulillah anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga hari ini kalian tetap Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan diberikan tetap semangat untuk terus menimba ilmu, menambah ilmu, dan dijauhkan dari rasa-rasa yang membuat kalian menjadi orang-orang yang malas dan bosan dengan keadaan yang sekarang ini kita sama-sama rasakan. Kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa main bersama, tidak bisa yang kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan SMP bahkan nggak bisa main bola bareng, nggak bisa ketawa bareng, dan sebagainya. Itu harus tetap kita syukuri, walaupun kita tidak bisa bermain dengan teman-teman di sekolah. Mungkin dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari wabah yang sekarang sedang merebak di tanah air kita. Makanya kita harus bersyukur dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan sekarang ini. Kita harus tetap di rumah aja. Kita harus syukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya banyak beribadah di rumah. Jadi jangan ngerasa nggak bisa sekolah dan sebagainya, ada yang gedumel. Dengan keadaan ini harus tetap kita syukuri, karena ini adalah cara Allah melindungi kita, cara Allah menyayangi kita agar kita bisa terhindar dari wabah yang sedang merebak sekarang ini. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini insyaallah kita akan belajar sedikit kurban. Apa saja yang bisa kita petik dari kurban, dan mulai detik ini semoga setelah sirah ini, semoga setelah penyampaian ini di tahun depan kita bisa berkurban, dan bagaimana caranya agar kita di tahun depan itu bisa berkurban. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban, kalian mungkin sudah tahu kurban itu identik dengan sapi gede. Kalau dipotong ngamuk-ngamuk. Pokoknya seru dah kalau melihat orang motong sapi lagi rame-ramenya. Seru tuh. Banyak yang jual makanan dan sebagainya. Tapi perlu kalian ketahui bahwasanya Idul Kurban, syariat memotong hewan kurban itu adalah syariat yang sudah berabad-abad yang lalu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini. Itu sudah ada yang namanya kurban, dan sejarahnya juga tercatat dalam Al-Quran, di mana awal mula
dari sejarah Idul Kurban ini bermula dari Nabiullah ayahanda orang-orang mukmin yang pertama, yaitu Ibrahim alaihissalam beserta anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Di mana sebelum lahir Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu pengen banget punya anak, pengen punya anak, udah nikah sampai tua, udah kayak jadi aki-aki kalau sekarang, udah tua tapi masih pengen punya anak. Makanya doa Nabi Ibrahim itu selalu Rabbi habli minas shalihin, ya Allah kasih saya anak yang soleh. Selalu berdoa biar dikasih anak yang soleh. Terus berdoa dan tidak bosan berdoa. Nah, ini yang harus kita contoh, tidak bosan berdoa. Maka sekarang kita yang pengen bertatap muka, pengen ketemu lagi, pengen virus corona ini cepat hilang. Kita kan selalu seperti itu. Kapan ya virus corona hilang? Maka ada contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak bosan berdoa, terus berdoa, terus istiqomah berdoa. Setiap selesai sholat, ya Allah semoga virus corona cepat hilang. Ya Allah, pokoknya setiap waktu, setiap kesempatan yang dia ingat ada virus corona, dia berdoa biar virus ini cepat hilang. Nah, ini contoh dari Nabiullah Ibrahim yang tidak bosan, tidak malas berdoa karena doanya lama dikabulkan. Contohnya sekarang ada. Makanya sekarang kita harus seperti itu. Jangan bosan meminta sesuatu kepada Allah. Jangan bosan untuk berdoa. Gak boleh bosan. Kalian pengen sesuatu, minta aja terus. Walaupun mustahil dikabulkan, terus saja minta. Sama dengan Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim dulu kalau memang mau punya anak nggak mungkin punya anak. Yang pertama, istrinya itu mandul katanya. Mandul itu artinya nggak bakal bisa punya anak. Dan yang kedua, kemustahilan yang kedua, udah mandul. Yang kedua tua. Dan orang tua itu biasanya ada namanya dalam ilmu kedokteran itu ada namanya menopause. Jadi udah nggak bisa punya anak, udah tua, ketuaan. Sudah terlalu tua. Ibrahim juga seperti itu, sudah terlalu tua dan nggak bisa punya anak. Tapi apa yang dilakukan? Terus berdoa. Terus berdoa, minta aja terus. Walaupun mustahil dikabulkan, terus saja minta. Nah, ini contoh. Nah, sekarang ini walaupun kita cuma berdoa di rumah saja, tanpa ada obat-obatan, terus aja berdoa. Dan mustahil mungkin bagi kita, wah nggak mungkin virus corona hilang cuma berdoa doang. Orang udah banyak yang sakit, bisa aja nggak ada yang mustahil. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim itu lebih mustahil karena udah tua dan yang kedua istrinya mandul, nggak bisa punya anak. Tapi terus berdoa dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan lahirlah anak yang Nabiullah Ibrahim namakan Ismail. Setelah lahir bahagia banget yang namanya Nabi Ibrahim, bahagia orang punya anak, dan anak pertama senangnya luar biasa. Mungkin orang tua kalian kalau kalian anak pertama tuh orang tua kalian tuh senangnya luar biasa. Mungkin pas lagi lahir sampai nangis senang, bukan nangis sedih, sampai nangis meneteskan air mata karena bahagia. Begitu juga Nabi Ibrahim senang ketika Nabi Ismail lahir. Namun gak lama setelah kelahirannya, Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk membawa istrinya beserta anaknya untuk pindah. Yang tadinya tinggalnya di Palestina, disuruh bawa anak sama istrinya pindah ke Mekah.
Sementara di Mekah itu masih gersang, nggak ada pohon, nggak ada tumbuh-tumbuhan, yang ada hanya pasir, yang ada hanya padang pasir, panas, gersang luar biasa. Cuman ada pasir dari ujung ke ujung. Sama kalau kalian misalkan ngelihat dari pinggir pantai itu, kayaknya pantai itu nggak ada, laut itu nggak ada ujungnya. Seperti itu tuh, padang pasir itu. Kalau kita ngelihat, nengok ke kiri, pasir. Nengok ke kanan, pasir. Ke depan, ke belakang, pasir semua. Nggak ada tumbuh-tumbuhan, tapi karena itu adalah perintah Allah, akhirnya dibawalah Nabi Ismail dan ibundanya dibawa ke Mekah. Dibawa ke Ka'bah. Setelah dibawa, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, saya udah mematuhi perintah bahwasanya anak dan istri harus dibawa ke situ. Dan dengan sedih Ibrahim pulang, ninggalin anak sama istrinya dalam keadaan nggak punya makanan, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada tempat berteduh, ditinggalin dengan rasa khawatir, tinggalin udah. Karena ini ada perintah Allah, udah tinggalin. Terus setelah ditinggal, tidak lama kemudian Ismail yang kepanasan merasa kehausan. Haus Ismail. Ismail kecil tuh kehausan, nangis dia. Pengen minum, sementara nggak ada air. Orang gersang. Kalau seandainya di situ ada air, pasti ada tumbuh-tumbuhan. Tapi karena nggak ada air, makanya tumbuh-tumbuhan juga tidak ada yang bisa tumbuh di situ. Akhirnya ibunya atau bundanya Ismail lari nyari, ini gimana nih caranya nih, udah panik, anaknya nangis, pengen minum. Akhirnya lari, coba naik bukit, ada nggak kira-kira nih, ada danau nggak, ada tempat yang dalam nggak nih yang masih ada airnya. Naik ke bukit, ternyata dilihat nggak ada. Pas turun lagi ngelihat dari kejauhan, kayaknya di situ ada kayak ada air. Terus dikejar, naik ke Bukit Safa, Bukit Marwah. Terus seperti itu, dan udah kecapean, capek udah nih. Ibundanya capek naik turun bukit. Udah kecapean, ternyata di kakinya Ismail itu ada air. Udah capek-capek turun naik bukit, ternyata di kaki Ismail itu ada air. Dan akhirnya digali tuh sama ibunya tuh. Dibuatin kayak kolam-kolam kecil, dibuatin kayak kolam-kolaman kecil biar airnya bisa menampung air di situ. Dan akhirnya tempat yang dulu pertama keluar air di situ di bawah kaki Ismail itu, sekarang kita minum airnya. Sampai sekarang itu masih ada tuh sumurnya. Akhirnya lama-kelamaan itu menjadi sumur dan sampai sekarang kita bisa minum airnya. Siapa yang tahu nama airnya? Air apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Kita minum airnya. Kalau kita minum ada doanya juga. Jadi kalau kita minum air Zam-Zam, ada doa yang kita baca sebelum meminum itu. Dan itu ada. Masya Allah. Coba. Sampai sekarang ada. Itu sebabnya apa kok bisa sampai seperti itu? Sampai sekarang ada. Itu disebabkan ketaatan Nabi Ibrahim, ketaatan istrinya, dan ketaatan anaknya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah bilang harus gimana pun caranya, mau berat, mau enggak, mau susah, mau mudah, pokoknya harus Sama dengan kalian, kita disuruh bangun untuk sholat subuh. Kalau yang laki-laki biasanya disuruh untuk berjamaah di masjid. Susah atau enggak? Susah banget. Susah untuk bangun. Tapi karena itu perintah Allah, kita harus melawan rasa susah itu. Kita harus melawan rasa ngantuk, harus melawan rasa berat, harus melawan rasa malas, harus ngikutin perintah Allah. Nah begitu tuh cara Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, berat, tapi harus terus dilawan.
harus terus taat sama Allah, walaupun berat untuk dilaksanakan, walaupun berat untuk dilakukan. Itu tuh sedikit sejarah tentang berkurban. Dan setelah Ismail agak gedean dikit, remaja, lagi ganteng-gantengnya, lagi unyu-unyunya, lagi lucu-lucunya, lagi disayang-sayangnya sama orang tua. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mimpi bahwasanya di dalam mimpinya itu dia menyembelih Ismail alaihissalam. Terus setelah bermimpi, karena mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, adalah perintah dari Allah, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, di dalam Al-Quran juga diceritakan tuh, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Nabi Ibrahim bermimpi kalau sedang menyembelih Ismail alaihissalatu wassalam. Bagaimana pendapatmu, kata Nabi Allah Ibrahim, gimana pendapatmu nak? Saya mimpi nih, saya nyembelih kamu. Kata Ismail alaihissalatu wassalam, wahai ayahku, lakukanlah. Disuruh silahkan. Umi, bunda silahkan, lakukanlah. Dan nanti insya Allah engkau akan berjumpa denganku dan aku menjadi orang-orang yang sabar. Dalam keadaan menjadi orang-orang yang sabar. Jadi maksudnya di sini, kalian mungkin sama orang tua tuh berat mau ngapa-ngapain. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan untuk berkata saja itu sudah termasuk, sudah tidak diperbolehkan. Maka kita harus mencontoh Ismail, apapun yang dikatakan orang tua kita selama itu adalah kebaikan, kita ikuti dengan sabar. Tapi kita malas banget, maka kita harus tetap mengikuti walaupun kita sudah nggak mampu, udah malas nih bu belajar. Kenapa? Karena itu perintah Allah dan kita harus mentaati orang tua kita. Perintahnya apa? Taat sama orang tua dan kita harus bersabar. Makanya Ismail mencontohkan kalau selama itu adalah perintah Allah, maka kita harus bersabar melakukan itu. Jadi kalau perintah Allah disuruh sholat, orang tua kalian nyuruh sholat karena itu perintah Allah, maka apa yang kalian lakukan? Sholat walaupun itu berat. Kalau orang tua kalian merintahkan untuk baca Quran, dan baca Al-Quran itu salah satu dari syariat Islam, dan itu salah satu perintah Allah, maka kalian harus baca Quran walaupun susah, walaupun berat, walaupun malas. Harus sabar. Kenapa? Contohnya sudah ada. Harus bersabar. Makanya di akhir ceritanya, ketika ingin disembelih Ismail itu, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan apa? Dengan domba, diganti sama. Maka harus seperti itu kita. Kalau berat harus tetap dilakukan, harus tetap dilaksanakan, maka nanti akan ada balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bicara kurban itu apa sih Pak Ustadz? Nah, siapa yang tahu kurban itu apa? Ada yang tahu kurban itu apa? Menyembelih hewan, Pak. Sapi. Ayo. Menyembelih Sapi dan kambing. Kambing. Unta. Menyembelih umbe dan Potong kambing. Kurban itu Pak Ustadz motong kambing. potong kambing. Apalagi motong sapi. Potong sapi. Tulis tuh. Kurban, Kalau di Arab ada unta. Nah, itu kurban. Iya, betul sekali. Kurban itu adalah, kalau sekarang adalah proses pemotongan hewan yang kita sebut dengan kurban.
Namun perlu kalian tahu, ditulis, perlu kalian tahu bahwasanya kurban itu artinya dekat. Kurban itu artinya dekat atau pendekatan atau pendekatan. Berasal dari kata qarraba yuqarribu, kurbanan. Berasal dari kata dekat. Makanya kalau kalian pengen sesuatu nih yang suka rujak misalkan, yang suka rujak dan rujak adanya misalkan hanya jangan rujak deh. Yang suka bakso adanya hanya misalkan di Pasar Serpong. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan itu? Coba. Mendekat. Kalau kita pengen bakso nih dan baksonya cuma ada di Serpong. Doa. Apa yang kita lakukan? Ya pergi ke Serpong. Pergi ke sana. Pergi ke Serpong, betul. Mendekat ke pasar Dan pergi ke Serpong itu adalah proses. Nah, makanya prosesnya namanya kurban. Kalau bahasa Indonesia berkorban. Kita korbanin nih waktu, korbanin. Kalau kita nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya mobil, kita korbanin uang buat beli bakso. Minta Gojek datang ke rumah kita, atau kita naik Gojek diantarin ke Serpong. Kita ngorbanin uang dulu. Biar apa? Biar bisa dekat ke Serpong, nyampe ke Serpong. Maka proses dari kurban, prosesnya untuk apa? Untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Jadi semakin dekat. Jadi semakin dekat sama Allah. Prosesnya apa? Dia harus mengorbanin sedikit hartanya atau bahkan banyak dari hartanya, karena ada sapi kurban itu yang mahal banget, Masya Allah. Pak Ustadz terakhir dengar sapi kurban itu hampir harga 300 juta. Atau bahkan ada yang harga Pajero 400 jutaan. Harga sapi kurban. Buat apa tuh? Dikorbankan buat apa? Biar bisa dekat sama Allah. Itu tujuannya. Makanya kurban itu bukan, woi saya kurban nih, kurban. Kamu kurban enggak? Enggak seperti itu. Kurban itu adalah amal ibadah yang mulia yang manfaatnya bisa mendekatkan seorang hamba yang sedang berkurban kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berkurban itu bisa membuat kita semakin dekat sama Allah, semakin disayang Allah, semakin menjadi orang yang soleh dan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kurban. Kalau bahasa Indonesia kan berkorban. Semuanya butuh pengorbanan. Mutiara misalkan. Mutiara nih pengen ke Indomaret, tapi nggak ada yang nganterin. Akhirnya ngapain? Bela-belain jalan kaki, datang ke Indomaret untuk membeli sesuatu. Ngorbanin panas-panasan, rela panas-panasan atau lagi hujan, tapi karena saking pengennya hujan-hujanan ke Indomaret buat beli sesuatu. Nah, itu prosesnya. Makanya kurban itu hakikatnya untuk apa? Untuk mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Nah, yang kedua, hukum kurban apa sih Pak Ustadz? Hukum berkurban apa? Siapa yang tahu hukumnya? Sunnah muakkad. Siapa yang tahu hukum berkurban? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Siapa yang tahu apa arti sunnah muakkad? Sunnah yang mendekati wajib. Sunnah yang mendekati Sunnah wajib. yang dianjurkan. Terus ada lagi? Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Bagus. Ada lagi? Tidak ada. Baik. Sunnah yang mendekati wajib. Ada lagi yang mengatakan sunnah yang sangat dianjurkan. Dua-duanya betul.
Hukum berkurban itu adalah sunnah. Makanya tadi dibacakan di awal oleh kakak kelas kita, kelas 6, atau adik kelas kalian yang SMP itu kelas 6 sekarang. Apa bahasanya? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka siapa yang tahu artinya fasalli li rabbika wanhar? Siapa yang tahu artinya? Langsung pada cekur. Ayo, siapa yang tahu? Tadi udah dibacain artinya. Fasalli li rabbika wanhar. Apa artinya? Wah, balap-balapan nih nyari. Apa artinya? Masa nggak ada yang tahu? Cek Quran. Maka bertakbilah dalam memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Baik. Fasalli Artinya saya tahu, Pak. rabbika wanhar, maka sholatlah kepada Rabbmu wanhar dan sembelihlah hewan. Dan dalam hadis Nabi juga dikatakan bahwasanya ada 3 perkara yang wajib bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun sunnah bagi umatnya. 3 perkara yang wajib hanya bagi Nabi dan sunnah hukumnya bagi umat-umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang wajib bagi Nabi itu salat witir. Dan yang kedua, menyembelih hewan kurban. Dan yang ketiga, salat duha. Itu bagi Nabi wajib. Namun bagi kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Baik, setelah kita tahu bahwasanya berkurban itu hukumnya sunnah, namanya di antara hadis-hadis Nabi yang mengancam orang-orang untuk yang mampu dan tidak mampu berkurban, diancam sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mendekat kepada tempat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, siapa yang mampu berkurban, memiliki harta yang lebih dan dia mampu untuk berkurban, namun nggak mau berkurban, nggak pengen kurban, malas ngeluarin duit buat korban, sia-sia, dia nggak dapat apa-apa, cuman dapat daging sedikit doang, akhirnya nggak mau berkurban, maka kata Nabi apa? Jangan dekat-dekat sama tempat sholatku. Jangan dekat-dekat sama tempat sholat kami. Maksudnya apa? Nggak usah ikut sholat. Jauh-jauh. Nabi itu marah sama orang-orang yang tidak mau berkurban. Sementara dia mampu. Dan orang yang tidak mampu pun disunnahkan untuk berkurban. Harus usaha gimana caranya biar mampu untuk berkurban. Makanya kalian sekarang, mulai hari ini kalau bisa, kalian tabungan kurban. Kalian tulis tuh celengan kalian. Tabungan kurban, kalian nabung. Biar apa? Biar tahun depan bisa berkurban. Nabung dari sekarang. Nabung dari sekarang. Walaupun cuma nabung 500, nabungnya 1.000, nabungnya 10.000, nabungnya 5.000, terus aja. Jangan dipikirin, terus masukin. Kalau tahun depan nggak cukup, ya ditabung lagi sampai tahun depannya, sampai cukup. Nah, seperti itu tuh. Nanti di rumah, kita ngapain? Kita belajar buat celengan tabungan kurban. Biar apa? Biar tahun depan kita bisa berkurban. Biar tahun depan kita bisa berkurban. Maka orang-orang yang mampu namun nggak mau berkurban itu diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biar nggak dekat-dekat sama Nabi. Biar nggak dekat-dekat sama tempat sholat kaum muslimin. Nggak usah dekat-dekat gitu. Jadi kayak dimusuhin. Kayak dimusuhin, pelit. Nah, pelit soalnya. Padahal itu untuk Allah, untuk dirinya sendiri, namun pelit. Nabi itu marah. Sama orang-orang yang punya kemampuan namun nggak mau berkurban. Maka sekarang berkurban itu bukan
hanya untuk orang yang mampu, tapi berkurban itu untuk orang yang mau. Kalau kalian pengen berkurban tapi belum mampu, ya kita nabung sedikit-sedikit dari sekarang. Kita niat, belajar berniat, walaupun tahun depan nggak cukup misalkan, tapi kita sudah insya Allah mendapatkan pahala berkurban. Kita sudah berniat, sudah pengen, dan kita mulai menabung. Insya Allah di tahun depan walaupun uang kita nggak cukup buat berkurban, insya Allah kita akan mendapatkan pahala berkurban karena kita sudah berniat dan kita sudah usaha. Karena berkurban itu bukan hanya untuk orang yang mampu, tapi berkurban itu untuk orang yang mau. Coba bayangin 400 juta, itu kalau beli mobil dapat mobil satu, tapi dibuang-buang buat beli kambing, buat beli sapi, terus dibagi-bagiin ke orang-orang. Dibagiin ke orang-orang. Kan lumayan 400 juta sia-sia kalau kita mikir secara logika kita. 400 juta sia-sia. Namun kalau kita mikir, oh biar saya lebih dekat sama Allah, biar saya lebih soleh, biar saya lebih solihah, biar saya lebih disayang lagi sama oleh Allah dan sebagainya, maka kita pasti pengen berkurban. Namun perlu kalian tahu bahwasanya dalam berkurban juga ada ternyata hal-hal yang makruh dilakukan oleh orang-orang yang berkurban. Di sini ada yang berkurban? Ada yang berkurban hari ini di tahun ini? Saya Pak. Saya tahun Banyak. lalu. Ada Kaila Mama saya kelas pengen 3. Oh banyak, Masya Allah, banyak. Ada siapa nih? Ada Maulana, banyak, Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan semoga setiap tahun kita bisa berkurban. Banyak sekali nih yang berkurban tahun ini, Masya Allah. Ada yang berkurban di sekolah? Ada yang kurbannya di sekolah? Ada. Oh, ada yang kurbannya di sekolah. Masya Allah. Ada yang berkurban di sekolah. Baik. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang yang mau berkurban itu ternyata ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ada yang hukumnya haram dilakukan, dan itu secara umum. Jadi nggak boleh melakukan sesuatu ketika kita sedang berkurban, mau berkurban, ada yang haram dilakukan. Apa itu yang haram dilakukan? Yang haram dilakukan yang pertama, dia nggak sholat. Udah berkurban tapi nggak sholat. Tuh, sia-sia tuh pahala kurbannya. Tapi dia bermaksiat tuh. Nggak boleh kita bermaksiat sama Allah ketika kita mau berkurban. Dan itu juga berlaku walaupun kita tidak berkurban. Bermaksiat sama Allah itu haram buat semua orang, termasuk orang-orang yang berkurban. Melakukan sesuatu keburukan, kejelekan, itu haram buat semua orang, termasuk mereka yang berkurban. Jadi kalau kalian berkurban, mulai jaga tingkah laku, jaga perilaku, jaga adab, jaga akhlak. Jangan sampai kalian jatuh kepada hal-hal yang haram. Apalagi hal-hal yang wajib, yang misalkan sholat, nggak sholat, tapi berkurban. Nah, itu pahalanya bisa tertolak, kurbannya bisa tertolak. Karena salah satu syarat diterimanya amal-amalan yaitu dengan diterimanya sholat seseorang. Ini kalau nggak sholat udah pasti tuh amalan yang lain tidak diterima. Dan ada juga hal-hal yang makruh. Makruh itu nggak haram, tapi dibenci dalam Islam. Makruh itu artinya dibenci. Nggak haram, tapi hukumnya makruh. Makruh artinya apa? Dibenci. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan hal-hal yang makruh yang dilakukan oleh orang-orang yang berkurban, diantaranya adalah memotong kuku. Jadi kalau kita sedang berkurban, kalau bisa kukunya jangan dipotong. Sampai kapan? Sampai nanti hewan kurban kita sudah dipotong lehernya. Zoom, dipotong, baru
kita boleh motong kuku. Dan juga dilarang untuk memotong rambut. Jadi kalau yang laki-laki nanti pengennya misalkan, wah saya biar ganteng nanti kalau lagi sholat id biar kelihatan ganteng, sebelum sholat idnya motong rambut. Nah, kalau bisa jangan. Kapan kita boleh motong rambut? Kalau bisa nanti setelah hewan kurban kita disembelih. Atau kita juga dimakruhkan untuk memotong bulu-bulu yang lain. Kalau yang udah gede-gede, kakak-kakak SMP, yang udah ada bulu ketiak dan sebagainya, itu kalau bisa jangan dipotong. Yang udah kumisan, ada kumisnya, ada jenggotnya, kalau bisa jangan dipotong. Ditahan dulu sampai hewan kurbannya disembelih. Dan selanjutnya ternyata ada hewan kurban nggak boleh dipotong. Ada hewan yang nggak boleh dijadikan hewan kurban. Ayam. Ada hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kucing. Siapa yang tahu? Ayam. Kucing. Kucing para betul. Ikan Pak, ikan. Semua. Baik. Semua kecuali sapi. Onta, domba. Baik. Sapi. Nah, Kambing, onta. Udah gitu doang. Harimau. Nah, hewan kurban yang boleh dijadikan kurban. Hewan-hewan Burung. yang boleh dijadikan kurban itu terdiri dari 3 macam. Nih, tulis. Yang pertama unta. Unta. Itu hewan ternak yang bisa dijadikan hewan kurban. Dan yang kedua sapi. Atau yang sejenis dengan sapi. Apa yang sejenis dengan sapi? Ada kerbau, bukan keledai. Kerbau. Itu sejenis dengan sapi, bukan keledai. Sia. Dan yang ketiga ada kambing. Ayam. Kambing atau domba. Kambing. Atau yang sejenis dengan kambing. Ada domba. Dan inilah 3 hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Kalau ayam bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Ayam nggak Tidak bisa. Kalau Dia angsa kan panjang lehernya itu kayak unta. Bisa nggak? Bisa. Kalau burung onta, Pak. Burung Yang bisa onta. hanya 3 itu. Jadi yang pertama unta, yang kedua sapi dan yang sejenis dan kambing sapi yaitu kerbau, yang ketiga kambing dan yang sejenis dengan kambing yaitu domba. Burung onta, Nah Pak. itu Burung boleh onta. dijadikan hewan kurban. Kalau ayam nggak bisa, apalagi kucing, itu udah dosa tuh. Tadi katanya kucing itu dosa. Bisa banget. Tadi itu hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Dan ternyata ada hewan-hewan walaupun dia sapi, walaupun dia kambing, walaupun dia unta, tapi nggak boleh dikurbankan. Siapa yang tahu? Sapi yang seperti apa yang nggak boleh dikurbankan? Betina. Banteng. Kambing betina boleh. Jadi untuk berkurban itu boleh. Hewan berkepala 2. Boleh. Perempuan, laki-laki atau perempuan sama. Boleh dikurbankan. Hewan yang lumpuh. Nah, tapi ternyata ada yang nggak boleh. Walaupun itu sapi, walaupun itu kambing, walaupun itu domba, walaupun itu walaupun itu unta, tapi nggak boleh dijadikan hewan kurban. Hewan yang cacat. Hewan yang cacat. Baik, yang pertama tadi sudah disebutkan nggak boleh cacat. Bener. Misalkan kupingnya sebelah nggak ada, sebelahnya ada, tapi ternyata sebelahnya nggak ada. Tidak boleh dijadikan hewan kurban. Sebab karena dia cacat. Atau misalkan Hewan yang tidak pernah bertaring. kambingnya gede, besar, tapi ternyata kakinya sebelah nggak ada. Kakinya sebelah hilang, nggak ada nih. Cacat. Yang sebelah nggak ada, maka itu juga tidak boleh dijadikan hewan kurban.
Nggak ada buntutnya, Pak. Hewan yang bertaring, Atau Pak. ya, Hewan itu yang bertaring, kalau nggak Pak. ada buntutnya termasuk cacat. Nanti ada sayap. Cacat. Atau misalkan ompong, giginya nih nggak ada, Ompong. nggak ada, sapinya ompong, dan itu nggak boleh dijadikan hewan kurban. Saya ompong. Kalau dia ompong nggak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau gigi hitam nih, Pak. Atau misalkan dia nggak ompong, Pak Ustaz, Hewan yang tapi bertaring, dia Pak. Yang buta, tidak boleh, Pak. matanya sebelah picak misalkan, matanya sebelah Mak. picak, maka itu nggak boleh dijadikan hewan kurban. Kurban. Atau dia nggak Bisa ada buta, korban. dia nggak cacat, dia nggak pincang, dia nggak apa tadi, Virus corona. semuanya nggak ada, tapi dia tua banget, saking tuanya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, terlalu tua, maka itu juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Oh, boleh itu share screen. Karena Hewan yang terlalu bertaring, Pak. tua. Tahu sih. Atau misalkan dia nggak tua nih, masih muda, tapi terlalu kurus. Sampai kalau sapi misalkan sampai Kalau terlalu gemuk tulang-tulang gimana, Pak? tulang-tulangnya kelihatan, Tulangnya bisa kelihatan. tulang-tulangnya saking kurus. Nggak bisa Screennya ngapa-ngapain. Nggak boleh dijadikan hewan kurban. Atau misalkan semuanya enggak, ompong enggak, tua enggak, kurus enggak, buta enggak, pincang enggak, cacat enggak, semuanya lengkap. Tapi ternyata sapinya atau kambingnya kudisan, korengan. Pak. Nggak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau dia Hewan yang korengan atau bertaring, Pak. Hewan yang bertaring. kubis, Tuman. nggak boleh dijadikan hewan Kubis apa? Pak, Sudah? kalau kegendutan Sudah gimana, ditulis? Pak? Baik. Apa itu? Yang terakhir. Sedikit lagi deh. Tuman. Yang terakhir, ada doa-doa yang harus sering diucapkan oleh orang yang sedang berkurban. Salah satunya adalah doa kalau di TPA misalkan atau di tempat-tempat lain itu kalian diajarkan bacaan doa iftitah. Bacaan doa iftitah. Tapi di situ ada potongan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti kalau kalian yang sedang berkurban, setelah hewan kurban kalian itu dipotong, maka kalian baca inna salati ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan kurbanku, wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Makanya di dalam doa ketika mau nyembelih hewan, di situ ada doa yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan. Apa doanya? Allahumma minka walaka, ya Allah, nih hewan kurban yang saya mau potong ini milikmu, walaka, dan untukmu ya Allah saya persembahkan untukmu. Dari siapa nih? Min Muhammad wa ali Muhammad, ini dipersembahkan oleh Muhammad dan keluarganya Muhammad. Baru bismillah ya Allah Langsung kalian juga yang tidak memotong tapi kalian adalah orang yang berkurban, maka baca doa iftitah, salah satu potongan dari doa iftitah yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, itu dibaca karena kita sedang berkurban, dan banyak berdoa semoga kurban kalian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sifat-sifat riya. Pengen dilihat, gue nih kurban, biar nggak begitu, biar nggak merasa bangga. Saya kan kurban nih, sini dah. Nih saya lagi berkurban nih, lihat dah, lihat kambing saya nih kurban. Enggak, biar kita nggak seperti itu.
Ya. Berdoa biar apa yang kalian kurban tahun ini itu ikhlas karena Allah, biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sifat-sifat riya. Ya, dan nggak pengen dilihat, wah diomongin, wih dia kan masih kecil tapi masya Allah udah berkurban. Nah, biar nggak seperti itu. Nanti kalian, wih saya dong, biar. Aduh, mantap. Ya, baik. Ada pertanyaan? Mungkin cukup kelamaan, udah lama banget ini, masya Allah. Nggak kerasa Bapak kalau ngomong mana-mana. Pak Ibrahim, Ya, silakan. kalau berkurban kambing sama sapi, pahalanya sama atau berbeda, Pak Ustadz? Kalau berkurban kambing atau sapi, pahalanya sama atau berbeda, Pak Ustadz? Baik, nah ini nih, perlu Bapak sampaikan bahwasanya berkurban kambing itu lebih diutamakan. Berkurban kambing lebih diutamakan, walaupun sapi lebih banyak dagingnya. Tapi lebih diutamakan kambing karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurbannya menggunakan kambing. Bukan nggak boleh sapi, boleh saja sapi. Kalau masalah pahala itu wallahu a'lam. Insya Allah semua pahala itu hanya milik Allah dan semua itu tergantung dari niat seseorang. Bisa jadi kurban kambing pahalanya misalkan 1 gunung. Saya mau kurban sapi aja sendiri biar pahalanya dapat 7 gunung misalkan. Karena 1 sapi itu bisa untuk 7 orang. Akhirnya karena tadinya korban kambing biasa aja, pengen yang lebih luar biasa, pengen korban sapi, tapi riya ternyata. Wih, saya kan udah mampu nih korban sapi. Diceritain ke semua orang, nah bisa jadi pahala korban sapi yang harusnya pahalanya besar, tapi hilang gara-gara niat. Makanya yang lebih afdal itu berkorban dengan kambing, walaupun dengan sapi juga afdal, tapi lebih afdal. Ada yang fadl dan ada yang afdal. Ada yang utama dan lebih utama. Ada yang baik dan lebih baik. Jadi untuk pahala, wallah bisa Ustaz tidak tahu mana yang lebih besar pahalanya. Tapi kemungkinan lebih besar pahalanya dengan kambing karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurbannya dengan kambing dan kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada lagi? Ya Pak, Ya. saya mau nanya burung onta boleh disembelih nggak Pak? Burung onta boleh disembelih nggak, Pak? Tidak boleh. Yang boleh tadi kalau burung onta itu namanya doang. Kenapa enggak kalau itu apa namanya? Burung angsa. Burung angsa kan mirip-mirip burung onta tuh. Adik kelasnya burung onta. Sama-sama panjang leher. Tapi tetap tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ada lagi? Nggak bisa itu. Burung angsa nggak bisa. Burung onta nggak bisa. Jenisnya burung. Iya, jadi itu burung. Ada lagi? Pak, Ada? Apa? Silakan. kalau doa tiwilannya itu khusus buat kurban ya, bukan sholat. Apa? Doa Boleh tiwilan. buat sholat. Boleh buat sholat, boleh buat kurban. Itu salah satu doa ketika seseorang ingin berkurban, nanti baca itu. Doa itu sebagai pembuktian kalau kita itu udah nyerahin semua buat Allah gitu. Makanya arti dari doa itu apa? Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah. Kita kalau pakai bahasa Indonesia seperti itu. Sesungguhnya sholatku ya Allah, kurbanku ya Allah. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku ini ya Allah, wa mamati dan matiku nanti ya Allah. Lillah, hanya untukmu ya Allah. Rabbil alamin, engkau, hanya untuk engkau Rabb yang memiliki alam semesta ini. Jadi kita
menunjukkan kita mengakui bahwasanya apa yang ada di bumi sekarang ini dan kita yang hidup di dunia ini, apa yang kita sembelih tadi itu semua untuk Allah dan milik Allah. Jadi itu hanya pengakuan kita. Itu hanya pengakuan kita. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu. Jadi ada orang-orang yang ternyata nyembelih hewan itu, nyembelih kambing, nyembelih sapi, tapi bukan untuk Allah. Untuk jin, untuk makhluk-makhluk, Persembahan. Allah. Disembelih tapi bukan untuk Allah. Makanya orang-orang yang seperti itu namanya syirik. Makanya kita mengatakan la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang bisa dipersembahkan sesuatu yang luar biasa kecuali Allah. Wa bidzalika umirtu, dan tidak ada yang mirip-mirip seperti itu. Wa ana minal muslimin, dan saya ini adalah orang-orang yang berserah. Diserahin semua buat Allah. Seperti itu. Ada lagi? Saya Pak, Silakan. hewan kurbanku mahal-mahal Pak. Kenapa? Hewan kurbanku mahal. Hewan kurban kok mahal-mahal Pak Ustadz? Iya, baik. Hewan kurban kenapa mahal? Karena momennya itu banyak daging. Ini kedengaran dari kebaikan pengen beramal soleh di bulan ini. Karena kata Nabi SAW dalam satu hadis, nah dengarkan nih. Nabi SAW dalam satu hadis pernah mengatakan, yang dijual. tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di bulan ini. Di hari ini, yaitu hari nahar itu, hari berkurban itu, kecuali berkurban. Tidak ada sesuatu yang paling lebih dicintai oleh Allah kecuali berkurban. Saking mulianya berkurban. Orang itu bisa menjadi orang-orang terbaik karena berkurban, karena melakukan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang walaupun mahal bela-belain beli. Karena kita nggak bisa berkurban di lain waktu selain di tanggal 10, 11, 12 dan 13. Selain 4 hari itu nggak bisa berkurban. Bahkan di tanggal 10 itu sebelum orang sholat Id misalkan belum selesai nih sholat Idul Adhanya. Imamnya belum mulai, orang masih takbiran, kalian udah motong aja di rumah sendiri, maka kurbannya enggak sah. Itu bukan kurban namanya. Jadi syaratnya bisa dikatakan kurban apa? Syaratnya setelah orang selesai dari sholat Idul Adha, imam udah selesai, terus orang-orang udah pulang, baru tuh mulai dinamakan udhiyah, hewan kurban. Kapan selesainya? Nanti di tanggal 13 ketika matahari terbenam. Selesai. Setelah itu nggak ada lagi hewan kurban. Adanya tahun depan lagi. Seperti itu. Pak. Makanya orang bela-belain beli mahal-mahal karena keutamaannya, pahalanya luar biasa. Amalan yang paling dicintai, tidak ada amalan yang paling dicintai kecuali berkurban pada waktu itu. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Pak. Siapa? Saya. Silakan. Tata cara kurban Pak, gimana Pak? Baik, tata cara kurban untuk kambing. Sapinya, Pak. Tata cara kurban untuk kambing. Baik, ini nih, anggap ini kambing. Anggap ini kambing. Ini kenapa? Oh ini nih, ini kambing nih. Anggap ini kambing nih, ini kepalanya nih. Baik, tata caranya gimana Pak Ustaz? Tata caranya kita harus menyayangi, harus berbuat ihsan sama kambing ini. Gak boleh digeplak-geplak, gak boleh. Gak boleh dipukul-pukul, gak boleh. Harus disayang, harus dibuat dia jadinya sayangi, dielus-elus. Kalau bisa, salah satu ihsan itu kata ulama bisa juga dimandikan. Mandiin tuh kambingnya biar bersih, biar nggak bau, biar yang tadinya bau banget biar nggak bau, boleh dimandikan. Biar apa? Salah satu cara orang ihsan kepada binatang itu harus kita ihsan sama dia, nggak boleh ditendang-tendang,
Nggak boleh diledek-ledek. boleh. Kasih Nggak boleh makan. dipukul-pukul, harus disayang. Karena itu salah satu cara ihsan kepada binatang yang akan disembelih. Dan itu berpahala. Baik, setelah kita menyayangi hewan kurban ini, nggak disakiti, nggak dibuat stres, nggak dibuat sedih, nggak dibuat tegang. Setelah itu tata cara menyembelihnya gimana Pak Ustaz? Kita hadapkan ke kiblat, dihadapkan, anggap ini kiblat kalian ya. Pak Ustaz hadap kiblat, anggap. Maka setelah dia menghadap kiblat, nanti yang diucapkan oleh orang yang menyembelih, dia cukup mengucapkan Bismillah. Boleh mengucapkan Allahu Akbar. Tapi cukup dengan Bismillah, menyebut nama Allah, Bismillah terus dia potong, potong, boleh. Dan itu sudah halal. Dan ketika dia mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, misal Fatan nih, yang motong nih, Fatan nih harus belajar, nanti kalau udah besar harus belajar memotong hewan kurban. Dan laki-laki semuanya harus belajar bagaimana cara memotong hewan kurban. Biar bisa apa? Biar bisa mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi dulu ketika Idul Adha itu motong hewan kurbannya sendiri. Potong sendiri, nggak dipotongin sama orang. Makanya kalian nanti kalau udah besar, belajar untuk memotong hewan kurban. Memotong sendiri hewan kalian. Maka ketika sudah diletakkan sapi kambingnya, maka disunahkan juga meletakkan kaki di pangkal leher. Di sini nih, kita taruh kaki kita buat nahan. Biar si kambingnya nggak gerak-gerak. Setelah itu kita potong, ucapkan Bismillah ya Allahu Akbar dengan menggunakan apa? Menggunakan pisau yang tajam. Pisau yang tajam itu minimal dinamakan pisau yang tajam itu bisa membelah kertas. Bisa kayak silet tuh, atau kayak cutter, zoom, lancar. Itu paling minimal dikatakan pisau itu tajam. Jadi ada yang lebih tajam dari itu, dia bisa membelah kertas terbelah. Kalau membelah pohon, Pak. Kalau membelah pohon nanti bukan pakai cutter, bukan pakai pisau, tapi pakai sinsau. Pak Ustadz itu disembelihnya sekali tebas, Pak. Hah? Disembelihnya sekali tebas ya? Nggak boleh berkali-kali. Jangan ditebas, bukan ditebas. Makanya diharuskan menggunakan pisau yang tajam, biar menyembelih itu biar secepat-cepatnya. Biar sapinya nggak kerasa. Biar sapinya nggak merasakan sakit. Makanya kalau disuntik, kalian kalau disuntik, itu kalau dibiarin aja begini, ditusuk, dibiarin, itu sakit. Makanya ditusuk, terus dimasukin obatnya, terus dicabut. Cepat prosesnya. Biar apa? Biar nggak merasakan sakit, merasakan sakitnya sedikit. Saya disuruh untuk menggunakan pisau atau yang tajam, digunakan golok atau pisau yang tajam. Makanya secepat-cepatnya, cepat harus begini. Kalau bisa, selesai dalam hitungan detik. Dalam hitungan langsung kepotong, detik. Pak. Kenapa? Emang langsung kepotong. Bisa langsung kepotong. Nanti kalian lihat deh, yang berani ngelihat darah, yang nggak takut ngelihat sapi dipotong. Nanti buka setelah ini cari YouTube. Saya waktu itu keren berkali, Pak. Cara memotong hewan kurban. Nanti di situ diajarkan. Saya takut darah. Saya aja dengerin aja udah nangis, Pak. Pernah nggak, Pak? Saya mau nanya, Dengerin Pak. aja udah nangis. Ustadz udah pernah motong, Pak? Kambing, Pak? Pak Ustadz udah sering motong. Pak, saya mau nanya, Pak. Nah, silakan. Mau nanya, Pak. Maaf, cukup. Janganlah. Khawatir nanti Waktunya terlalu lama. habis. Ya. Nanti kalau pengen nanya Nana bisa WA Pak Ustadz Ibrahim ya. Sir, Ya. Pisaunya pisau Yang masak. pertanyaannya belum terjawab nanti bisa WA Bapak. Bapak bisa jawab, Bapak akan jawab. Tapi kalau Tapi Pak tidak Ibrahim bisa, sih offline. WA Pak Ustadz Ibrahim mau nanya apa? Kali mau nanya apa? Oke, baik Ustadz, terima kasih Ustadz ya. baik Bapak, jazakumullah khairan buat semuanya.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Ibrahim. Wah, Pak Pur juga senang sekali ya, anak-anak semuanya pada antusias sekali tentang kajian mengenai Idul Adha pada tahun ini. Ya, semoga kita baik tahun ini ataupun tahun selanjutnya, semoga kita bisa berkurban ya, diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa ikut berkurban. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Pur ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Ibrahim dan kepada seluruh anak-anakku dari kelas 3 sampai kelas 9. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita. Kita selalu dalam lindungan dari Allah, kita selalu istiqomah menjalankan perintah Allah, dan juga selalu diberikan kemudahan ya dalam menjauhi semua larangan Allah. Ya, baik anak-anak, cukup sekian dari Pak Pur dan juga seluruh guru. Terima kasih kepada anak-anak, terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi, mungkin ya, ada beberapa orang tua yang mendampingi. Kemudian seperti yang sudah Pak Pur jelaskan, silakan dikerjakan tugas kajiannya, dicatat dan divideokan, ya, dikirim ke Google Classroom. Anak-anak yang kelas 6 nanti kita belajar matematika di ruang Zoom ini, tapi kita istirahat dulu 20 menit ya, sampai 9.20 supaya mata kalian tidak lelah ya. Kita istirahat dulu 20 menit, nanti yang kelas 6 nanti masuk lagi. Tapi kalau kelas 3, 4, 5, 7, 8, 9 ke gurunya masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih Ustadz Ibrahim, terima kasih anak-anak, terima kasih para orang tua. Pak Pur akhiri, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 6 istirahat dulu ya. Ya, anak kelas 6 istirahat dulu 20 menit.